Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka pada video kali ini kita akan mempelajari konsep laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan order reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut. Selamat menyaksikan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Laju reaksi ternyata juga dapat didefinisikan secara matematis. Apa definisi matematis dari laju reaksi? Sebelumnya, mari perhatikan ilustrasi berikut. Pada suhu ruang, campuran gas karbon monoksida atau CO dan nitrogen dioksida atau NO2 berwarna coklat tua. Campuran ini kemudian dipanaskan dalam minyak dengan temperatur 500 Kelvin. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna pada campuran gas setiap selang waktu 2 menit. Seiring berjalannya waktu, dapat kita lihat bahwa warna dari campuran gas karbon monoksida atau CO dan gas nitrogen dioksida atau NO2 mulai memudar. Hingga akhirnya terbentuklah produk, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan gas nitrogen monoksida atau NO, yang keduanya merupakan gas tidak berwarna. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, jumlah reaktan yaitu gas CO dan NO2 akan semakin berkurang, yang ditandai dengan memudarnya warna pada campuran gas. Sedangkan jumlah produk yaitu gas CO2 dan NO akan semakin bertambah, yang ditandai dengan berubahnya warna pada campuran gas menjadi tidak berwarna. Prinsip ini dapat pula kita gambarkan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan jalannya reaksi dari A menjadi B setiap selang waktu 10 detik dalam waktu 1 menit. Dapat kita lihat bahwa setiap selang waktu 10 detik jumlah reaktan A semakin berkurang, sedangkan jumlah produk B semakin bertambah. Berdasarkan ilustrasi dan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, maka laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah preaksi atau reaktan, atau bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk untuk setiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan dalam bentuk konsentrasi molar atau molaritas. Masih ingatkah kalian apa itu molaritas? Molaritas dapat dinyatakan sebagai banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana M adalah molaritas dengan satuan mol per liter, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan V adalah volume larutan dengan satuan liter. Dengan demikian, dapat disimpulkan laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi preaksi atau reaktan, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi antara pita magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan MgCl2 dan H2. Laju reaksi pada masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut.
Tanda minus pada perubahan konsentrasi Mg dan perubahan konsentrasi HCl menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi Mg dan HCl semakin berkurang. Sedangkan tanda positif pada perubahan konsentrasi MgCl2 dan perubahan konsentrasi H2 menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi MgCl2 dan H2 semakin bertambah. Jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi preaksi yaitu Mg dan HCl semakin berkurang. Sedangkan konsentrasi hasil reaksi yaitu MgCl2 dan H2 semakin bertambah. Selain itu, kita juga dapat menentukan perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Dengan demikian, berdasarkan persamaan reaksi antara pita magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan MgCl2 dan H2, maka dapat diketahui perbandingan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Laju reaksi suatu zat ternyata juga dapat ditentukan melalui suhu reaksi. Masih ingat pembahasan pada video sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Berikut ini merupakan rumusan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Laju reaksi semakin cepat, maka waktu reaksi semakin sedikit. Sebaliknya, laju reaksi semakin lambat, maka waktu reaksi semakin banyak. Berikut ini merupakan rumusan pengaruh suhu terhadap waktu reaksi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi preaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Penentuan laju reaksi pada umumnya dilakukan pada konsentrasi awal zat preaksi. Hal ini disebabkan: pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat preaksi akan menurun, sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. Kedua, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, yang artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi zat preaksi. Dengan demikian, dalam penentuan persamaan laju reaksi juga melibatkan konsentrasi awal zat preaksi. Sebagai contoh, apabila terdapat reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D dengan P, Q, R, dan S sebagai koefisien dari masing-masing zat dalam persamaan reaksi tersebut, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat M. Dari persamaan laju reaksi tersebut, kita juga mengenal istilah orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Dan bagaimana pengaruh orde terhadap laju suatu reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Orde reaksi ini menentukan besarnya pengaruh konsentrasi preaksi terhadap laju reaksi. Pada umumnya,
Ada 3 jenis orde reaksi, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Berikut ini merupakan pengaruh masing-masing orde reaksi terhadap laju reaksi. Orde 0. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 0. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga sama dengan 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 0 jika kenaikan konsentrasi preaksi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 0. Orde 1. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 1. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 1 jika kenaikan konsentrasi preaksi berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 1. Orde 2. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 2. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 jika kenaikan konsentrasi preaksi sebanding dengan kuadrat kenaikan laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 2. Lalu, bagaimana cara menentukan orde suatu reaksi? Ada 2 cara menentukan orde reaksi, yaitu pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat merupakan koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya sebagai berikut. Pada reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O ditambah N2, tahap-tahap reaksinya diketahui sebagai berikut, yaitu terdapat tahap yang lambat dan tahap yang cepat. Dengan demikian, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien H2 pada tahap yang lambat, yaitu 1, dikali konsentrasi NO pangkat koefisien NO pada tahap yang lambat, yaitu 2. Kedua, karena sebagian besar reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, maka pada reaksi yang tidak diketahui tahap-tahap reaksinya atau berlangsung satu tahap, orde reaksi terhadap masing-masing zat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Cara menentukan orde reaksi melalui eksperimen atau percobaan yaitu, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap.